Ringkasan buku Apology, karya Plato. Di Athena, Sokrates berdiri di depan para hakim untuk membela dirinya dari tuduhan yang diajukan oleh para penuduhnya. Para penuduh telah berbicara dengan sangat persuasif, sehingga hampir membuat Sokrates mempercayainya. Namun menurut Sokrates, tidak ada kebenaran dalam kata-kata mereka. Sokrates merasa sangat heran ketika salah satu dari mereka mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembicara yang pandai dan bisa menipu mereka. Kemudian Sokrates menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang yang pandai berbicara sebagaimana yang dikatakan oleh penuduhnya, kecuali jika maksud dari pembicara yang pandai adalah berarti seseorang yang berbicara jujur. Sokrates menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan kata yang indah dan tersusun rapi, seperti yang dilakukan oleh para penuduhnya. Dia hanya akan berbicara apa adanya, dengan kata yang muncul dalam pikirannya, karena dia percaya bahwa apa yang dia katakan adalah adil. Sokrates meminta para hakim untuk tidak terkejut atau membuat keributan jika cara bicaranya berbeda dengan yang biasa mereka dengar di pengadilan. Karena saat ini adalah pertama kalinya dia berada di pengadilan, meskipun usianya sudah 70 tahun. Sokrates meminta para hakim untuk mengabaikan cara bicaranya dan hanya memperhatikan apakah yang dia katakan adil atau tidak. Sokrates kemudian menjelaskan bahwa ia merasa wajib untuk menjawab semua tuduhan. Banyak orang yang telah menuduhnya sejak lama, termasuk Anytus dan pengikutnya, tetapi Sokrates lebih khawatir terhadap tuduhan lama yang telah mempengaruhi banyak warga Athena. Tuduhan ini mengklaim bahwa Sokrates adalah seorang bijak yang mempelajari hal di langit dan di bawah bumi, serta mampu membuat argumen yang lemah menjadi kuat. Ia menegaskan bahwa tuduhan ini salah, dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar Sokrates berbicara tentang hal tersebut. Lebih buruk lagi, mereka yang menyebarkan tuduhan ini tidak dapat hadir di pengadilan untuk diinterogasi, sehingga Sokrates merasa seperti harus bertarung melawan bayangan. Ia juga menolak tuduhan bahwa ia mengajar dan menerima bayaran untuk itu, meskipun ia mengakui bahwa mengajar adalah pekerjaan yang mulia jika seseorang mampu melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Gorgias, Prodicus, dan Hippias. Sokrates menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada seorang kaya bernama Callias tentang siapa yang bisa mendidik anak-anaknya dalam kebajikan sosial dan politik. Callias menyebut nama seorang sofis bernama Evenus yang mengajar dengan bayaran 5 mina. Sokrates mengakui bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang kebajikan sosial dan politik, dan ia merasa heran jika ada yang bisa mengajarkannya dengan baik. Sokrates kemudian bercerita tentang seorang temannya, Chaerephon, yang pergi ke Delphi dan bertanya kepada Oracle apakah ada orang yang lebih bijaksana dari Sokrates. Dan Oracle menjawab bahwa tidak ada yang lebih bijaksana selain dari Sokrates. Sokrates yang merasa dirinya tidak bijaksana, bingung dengan jawaban ini, dan kemudian mencoba memahami maksud pernyataan itu dengan menemui orang yang dianggap bijak. Setelah berdialog dengan mereka, ia menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak sebijak yang mereka kira. Sementara Sokrates menyadari akan keterbatasan pengetahuannya sendiri. Dengan cara ini, Sokrates menyimpulkan bahwa ia mungkin lebih bijak, karena ia tidak berpura-pura tahu akan sesuatu yang sebenarnya tidak ia ketahui. Dan ia tahu bahwa dirinya tidak mengetahui, maka ia kemudian mencari. Argumen ini membuat banyak orang marah padanya, dan menimbulkan banyak tuduhan bagi Sokrates. Tetapi Sokrates merasa wajib untuk mengejar kebenaran, sesuai dengan kehendak ilahi. Dan dia meminta para hakim untuk mendengarkan pembelaannya, dan memperhatikan apakah yang dia katakan adil atau tidak. Sokrates menjelaskan kepada para warga Athena bahwa demi kebenaran, ia akan menceritakan pengalamannya. Ia mendapati bahwa orang yang paling terkenal yang dianggap bijaksana, sebenarnya mereka tidak bijaksana, sementara yang kurang terkenal justru lebih bijaksana dalam banyak hal. Untuk membuktikan hal ini, Sokrates menguji para politikus, penyair, dan pengrajin. Pertama, ia mendekati para politikus yang terkenal dan menanyakan pengetahuan mereka. Sokrates merasa bahwa banyak dari mereka tidak seutuhnya bijaksana, meskipun mereka sendiri dan orang lain menganggap mereka demikian. Ini membuat Sokrates menyadari bahwa ia lebih bijak karena ia sadar akan ketidaktahuannya, sedangkan mereka tidak. Kemudian, ia menemui para penyair, termasuk penyair tragedi dan penyair ditirambik.
Ia mengajukan pertanyaan tentang karya mereka, tetapi menemukan bahwa para penyair ini tidak bisa menjelaskan makna dari karya mereka sendiri. Ini membuatnya berpikir bahwa para penyair bukan bijaksana karena pengetahuan, melainkan karena bakat alami dan antusiasnya. Mereka berpikir bahwa karena mereka bisa menciptakan puisi, mereka juga bijaksana dalam hal lain, padahal mereka tidak demikian. Akhirnya Sokrates mendekati para pengrajin. Ia mengakui bahwa para pengrajin memiliki pengetahuan yang tidak dimilikinya, dan dalam hal ini mereka dianggap bijak dengan pengetahuan tersebut. Namun mereka juga memiliki kelemahan yang sama dengan para penyair, yakni menganggap bahwa karena mereka ahli dalam satu bidang, kemudian mereka menganggap bijak dalam hal lain. Sokrates merasa bahwa adalah lebih baik untuk tetap seperti dirinya, yang tidak berpura-pura bijaksana dalam hal yang dia tidak ketahui. Dari semua ini, Sokrates menyimpulkan bahwa kebijaksanaan manusia sangatlah terbatas. Ketika ia mempertimbangkan pesan dari Orakel Delphi, yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dari Sokrates, ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati adalah kesadaran akan ketidaktahuan seseorang. Sokrates kemudian menjelaskan bahwa ia sering dituduh merusak pemuda, karena para pemuda ini mengikuti cara Sokrates dalam menguji orang yang dianggap bijaksana. Para pemuda ini, yang seringkali adalah anak-anak dari orang kaya, menikmati melihat orang-orang ini dipermalukan dan sering menirukan Sokrates. Hal ini menyebabkan kebencian terhadap Sokrates, karena orang yang diejek oleh para pemuda ini kemudian menyalahkan Sokrates. Tuduhan terhadap Sokrates yang lain adalah bahwa ia tidak mempercayai dewa-dewa yang diakui oleh negara, dan memperkenalkan dewa-dewa baru. Sokrates menantang penuduhnya, Miletus, untuk menjelaskan lebih detail. Miletus menuduh Sokrates mengajarkan bahwa matahari dan bulan bukan dewa, tetapi benda materi. Sokrates membalas bahwa pandangan tersebut berasal dari Anasagoras, dan bisa ditemukan dalam bukunya yang tersedia secara umum. Tuduhan ini, menurut Sokrates tidak masuk akal, dan menunjukkan bahwa Miletus tidak memahami masalah ini dengan benar. Pada akhirnya, Sokrates menegaskan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ia percaya bahwa tuduhan ini berasal dari kesalahpahaman dan kebencian terhadap metode filsafatnya, yang mempertanyakan kebijaksanaan orang lain, dan mengungkapkan ketidaktahuan mereka. Sokrates menyatakan bahwa Miletus berbicara bertentangan dengan dirinya sendiri dalam tuduhan yang diajukan terhadapnya, yaitu bahwa Sokrates tidak mempercayai dewa-dewa, tetapi pada saat yang sama mempercayai dewa-dewa. Ini menurutnya adalah suatu kebodohan dan bertentangan. Ia kemudian mengajak para warga Athena untuk mempertimbangkan apa yang dikatakannya, dan meminta Miletus untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sokrates bertanya, apakah ada orang yang percaya pada aktivitas manusia, tetapi tidak percaya pada manusia itu sendiri, atau percaya pada hal yang berkaitan dengan kuda, tetapi tidak percaya pada kuda itu sendiri, atau percaya pada hal yang berkaitan dengan alat musik, tetapi tidak percaya pada pemain musik itu sendiri. Demikian pula Sokrates berargumen bahwa tidak mungkin seseorang mempercayai hal yang berkaitan dengan dewa-dewa tanpa mempercayai dewa-dewa itu sendiri. Miletus mengakui bahwa jika Sokrates mempercayai dewa yang disebut daimons, maka secara logis ia harus mempercayai dewa-dewa juga. Tuduhan Miletus bahwa Sokrates tidak percaya pada dewa-dewa ternyata tidak masuk akal, karena Sokrates percaya pada makhluk ilahi yang berasal dari dewa-dewa. Sokrates mengkritik Miletus karena tidak serius dalam tuduhannya, dan menyebutnya tidak peduli dengan kebenaran. Dia juga menyatakan bahwa banyak orang yang termasuk dianggap baik, telah dituduh dan dihukum oleh kebencian dan iri hati dari orang banyak. Dan ini mungkin yang akan menimpanya juga, bukan karena Miletus atau Anytus, tetapi karena kebencian dan iri hati dari masyarakat umum. Sokrates menegaskan bahwa ia tidak malu dengan apa yang dilakukannya, meskipun itu membuatnya berisiko dihukum mati. Ia berpendapat bahwa seorang manusia tidak seharusnya khawatir tentang hidup atau mati, tetapi tentang tindakannya, apakah ia berbuat benar atau salah. Kemudian ia menyebut para pahlawan seperti Achilles yang memilih mati demi keadilan, daripada hidup dalam rasa malu. Sokrates mengatakan bahwa jika warga Athena membebaskannya dengan syarat ia harus berhenti berfilsafat, ia akan menolak, karena ia merasa berkewajiban untuk menjalankan perintah ilahi, dan terus mengajarkan kebenaran dan kebijaksanaan. Ia percaya
bahwa tugasnya adalah untuk membangunkan warga Athena dari ketidakpedulian mereka terhadap kebenaran dan kebijaksanaan. Kemudian Sokrates menyebutkan bahwa ia telah mengabaikan urusan pribadi dan keluarganya demi melayani masyarakat Athena dengan mengajarkan kebijaksanaan dan kebenaran. Ia mengatakan bahwa ia tidak menerima bayaran untuk ajarannya dan hidup dalam kemiskinan sebagai bukti bahwa ia tidak melakukan ini untuk keuntungan pribadi. Sokrates menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam politik karena suara nuraninya yang selalu menahannya dari tindakan yang salah. Ia percaya bahwa jika ia terlibat dalam politik, ia akan dibunuh sejak lama karena menentang ketidakadilan. Sokrates memperingatkan bahwa membunuhnya akan lebih merugikan warga Athena daripada dirinya sendiri. Karena ia melihat dirinya sebagai pemberian dari dewa kepada kota, untuk menjaga mereka tetap terjaga dan sadar akan kebenaran. Ia meminta mereka untuk tidak marah terhadap kebenaran yang disampaikannya, dan untuk mempertimbangkannya, bahwa ia melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Sokrates memberikan beberapa bukti yang kuat untuk mendukung pernyataannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang dihargai oleh masyarakat Athena. Dia meminta mereka mendengarkan pengalamannya, untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah mengkompromikan keadilan karena takut akan kematian, meskipun harus menghadapi risiko kematian. Sokrates menceritakan bahwa dia pernah menjadi satu-satunya anggota dewan yang menolak melakukan tindakan ilegal saat mereka memutuskan untuk mengadili 10 jenderal yang gagal menyelamatkan para pelaut setelah pertempuran laut. Meskipun dia diancam akan ditangkap dan dihukum, dia tetap bertahan pada prinsipnya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak adil. Ketika Athena di bawah pemerintahan oligarki, 30 tiran memerintah dan menginstruksikan Sokrates untuk menangkap seorang pria bernama Leon dari Salamis untuk dieksekusi. Sokrates menolak perintah ini, karena dia tidak ingin melakukan tindakan yang tidak adil atau tidak suci. Keberanian Sokrates dalam menolak perintah tersebut menunjukkan bahwa dia lebih peduli pada keadilan daripada keselamatannya sendiri. Sokrates menyatakan bahwa dia selama ini terlibat dalam urusan publik dengan cara yang benar. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi guru bagi siapapun dan tidak pernah menerima uang untuk pengajarannya. Dia berbicara dan berdialog dengan siapapun, baik kaya maupun miskin, tanpa pamrih. Mereka yang mendengarkan Sokrates merasa senang ketika melihat Sokrates menguji orang yang menganggap dirinya bijaksana, padahal sebenarnya tidak. Sokrates menganggap bahwa tugas ini diberikan kepadanya oleh dewa melalui wahyu dan mimpi. Sokrates kemudian memanggil sejumlah orang yang hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah melakukan hal buruk kepada siapapun. Dia menyebutkan nama-nama seperti Crito, Lysias, Aeschines, dan banyak lainnya yang tidak pernah mengeluhkan tentang Sokrates yang merusak moral atau merugikan orang lain. Sokrates juga menolak untuk meminta belas kasihan dengan menghadirkan keluarganya di depan pengadilan, meskipun dia memiliki anak-anak yang bisa dia ajak. Dia mengatakan bahwa tindakannya bukan karena kesombongan atau kurangnya rasa hormat kepada pengadilan, tetapi karena dia tidak ingin merendahkan martabatnya atau merusak reputasinya sebagai seorang yang bijaksana. Dia menyatakan bahwa tugas hakim adalah untuk menilai keadilan berdasarkan hukum, bukan untuk menunjukkan belas kasihan. Sokrates berpendapat bahwa jika dia meminta belas kasihan, berarti dia akan mengajarkan bahwa dewa-dewa tidak ada, dan itu bertentangan dengan keyakinannya. Sokrates akhirnya menyatakan bahwa dia lebih percaya pada kehendak dewa dan membiarkan pengadilan dan dewa yang memutuskan apa yang terbaik baginya dan bagi kota Athena. Dia percaya bahwa membunuhnya akan lebih merugikan Athena daripada dirinya sendiri, karena dia melihat dirinya sebagai hadiah dari dewa untuk kota tersebut, untuk menjaga mereka tetap sadar dan bijaksana. Sokrates menyatakan bahwa jika dia harus dihukum sesuai dengan keadilan, maka hukuman yang paling layak adalah memberinya makan di Pritanum, tempat kehormatan untuk para pahlawan Athena. Dia mengakui bahwa ini mungkin terdengar sombong, tetapi dia percaya bahwa dia tidak bersalah dan tidak pantas dihukum. Sokrates menolak untuk mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan hanya untuk menghindari hukuman. Dia tidak takut pada hukuman mati yang diusulkan oleh Miletus, karena dia tidak tahu apakah mati itu buruk atau baik. Sokrates menegaskan
bahwa dia lebih memilih untuk menghadapi kematian daripada melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti membayar denda atau pergi ke pengasingan. Sokrates mengkritik gagasan tentang pengasingan, karena dia tahu bahwa orang-orang di kota lain juga tidak akan tahan dengan metode pengajarannya, sama seperti orang Athena. Dia menegaskan bahwa dimanapun dia pergi, dia akan terus menjalankan misinya untuk menantang dan menguji orang lain mengenai kebijaksanaan dan kebajikan. Dia mengatakan bahwa hidup tanpa melakukan pemeriksaan diri adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Sokrates tidak memiliki uang untuk membayar denda yang besar, tetapi temannya termasuk Plato, Crito, Critobulus, dan Apollodorus bersedia menjamin denda sebesar 30 mina. Namun, dia tetap menolak untuk menghukum dirinya sendiri dengan cara apapun yang tidak adil atau tidak pantas. Dia menambahkan bahwa membunuhnya tidak akan mengakhiri kritik terhadap cara hidup orang Athena. Setelah dia mati, akan ada lebih banyak orang muda yang akan mengkritik mereka, dan mereka akan lebih keras daripada Sokrates. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa menghindari kritik dengan membunuhnya. Sokrates mengungkapkan keyakinannya bahwa kematiannya adalah sesuatu yang baik, karena tanda dari dewa yang biasanya menghentikannya tidak muncul kali ini. Dia menganggap bahwa mungkin kematian adalah keuntungan besar, entah itu keadaan tanpa kesadaran seperti tidur nyenyak atau perjalanan jiwa ke tempat lain di mana dia bisa bertemu dan berbicara dengan tokoh-tokoh besar dari masa lalu. Akhirnya, Sokrates meminta kepada warga Athena yang menjatuhkan hukuman mati kepadanya untuk memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan mereka. Jika anak-anaknya mengutamakan uang atau hal lain daripada kebajikan, mereka harus diingatkan dan ditegur. Sokrates berpesan agar mereka menjaga kebajikan dan selalu mencari kebenaran dalam hidup mereka. Sokrates menyimpulkan dengan permohonan kepada para juri bahwa jika mereka memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan mereka, mengingatkan mereka untuk mengutamakan kebajikan di atas segalanya, maka dia akan merasa diperlakukan adil oleh mereka, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Dia kemudian menyatakan bahwa saatnya telah tiba untuk pergi, dan dia menuju kematian, sedangkan para juri akan melanjutkan kehidupan mereka. Siapa di antara mereka yang menuju ke kondisi yang lebih baik, hanya dewa yang tahu.